Nama saya Ote Pati. Umurku sekarang 56 tahun. Tinggalnya di Kota Ambon, persisnya di daerah relokasi Kayu Tiga. Nama Beta Munafdulu Pesi. Saya tinggal di Batu Merah Dalam, Kepala Air, RT 01 RW 14, Kota Ambon. Ote dan Muna awalnya tinggal bertetangga. Namun konflik yang pernah terjadi di Ambon memisahkan mereka. Apa yang dialami mereka memiliki runutan cerita yang panjang. Kepulauan Maluku yang kini mencakup Provinsi Maluku dan Maluku Utara sejak abad pertengahan dikenal sebagai penghasil rempah. Rempahlah yang menjadi salah satu pintu masuk utama agama-agama baru dan kolonialisme ke wilayah ini. Para pedagang Arab, Eropa, dan Cina ikut membentuk Maluku menjadi masyarakat yang multikultur dan majemuk seperti saat ini. Di Provinsi Maluku, saat ini jumlah warga Islam dan Kristen hampir berimbang. Jadi kami di Kayu Tiga ini sejak tanggal 30 April 2006. Kami di sini karena tidak punya pilihan untuk balik lagi. Kami ini sebenarnya berasal dari ex-pengungsi yang tinggal 6 tahun di tempat pengungsian di Wisma Atlet, tepatnya Karangpanjang, karena kami adalah korban konflik kemanusiaan Kota Ambon tahun 99. Konflik yang disebut OT adalah konflik yang terjadi pada 19 Januari 1999, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Konflik berawal dari Terminal Batu Merah, 600 meter dari kampung di mana Ote tinggal. Perkaranya adalah cekcok soal uang pungutan antara pemuda yang tinggal di Batu Merah dengan seorang sopir angkutan umum asal Mardika. Dibumbui sentimen agama, cekcok antar dua pria tak perlu waktu yang lama untuk menjadi konflik antar kelompok agama. Saling serang dan bunuh terjadi. Antara 1999 hingga 2002, jumlah korban tewas disebut mencapai 5.000 jiwa dan setengah juta lainnya mengungsi. Yang merasa minoritas terpaksa angkat kaki dari kampung halaman masing-masing. Muslim meninggalkan tetangga mereka yang Kristen. Demikian pula sebaliknya. Tak terkecuali Ote. Saat konflik terjadi, bersama keluarga dan warga Kristen lainnya, Ote terpaksa lari meninggalkan kampung Batu Merah Dalam. Jadi kami pada saat kerusuhan itu ada sekitar 700 kakak keluar satu jemaat. Tanggal 22 Februari 99 itu kami naik
gunung ke Karangpanjang. Kami tinggal 1 malam ada beberapa tempat pengungsi, ada perkantoran yang kosong, kami di situ. Baru besoknya itu tanggal 23 Februari kami masuk di pengungsian Wisma Atlet. Untuk diketahui oleh Ibu Wakil Presiden bahwa lokasi-lokasi pengungsi hampir seluruh kesatuan TNI Polri dipergunakan untuk lokasi pengungsi, gedung-gedung olahraga dan gedung-gedung lain yang tidak terpakai, rumah-rumah ibadah dipergunakan untuk dapat menampung. Di samping itu juga sebagian besar pengungsi berdiam pada keluarga-keluarganya, dan ini semua tercatat pada Satporlak dan Satla. Sebelum konflik, kampung Batu Merah Dalam dihuni mayoritas Muslim. Mereka hidup berdampingan dengan warga lain yang berbeda agama. Saya bertetangga kebetulan dari beragama Kristen. Hubungan kita sehari-hari itu sangat erat. Makan atau minum kita saling memberi. Saya alami dulu itu kalau kita mau pulang ke kampung, mau lebaran gitu, itu kita bisa menitip, kita punya kunci rumah karena kepercayaan kita kepada mereka itu lebih kuat. Pada saat terjadi pertama konflik kita di sini, khusus di RW 14, itu secara pribadi beta tidak melihat secara langsung, tetapi beta mendengar itu, beta rasa perasaan bahwa kok bisa sampai terjadi begitu sehingga beta punya saudara tuh bisa lari. Apalagi saya pribadi, saya tidak tahu persoalan apa sampai mereka lari, kita juga lari. Jadi kan kerusuhan itu dia baru terjadi tahun 99. Sementara saya ini sudah hidup sampai bertahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi otomatis kekerabatan, kehidupan, interaksi antara saya dan teman-teman di Batu Merah itu kan bertahun-tahun. Ya. Kisah manis hidup bertetangga di kampung Batu Merah Dalam sontak menjadi tinggal kenangan saat Ote bersama ribuan warga Kristen lainnya hidup di pengungsian. Tak ada yang berani keluar dari pengungsian, sebab salah jalan bisa berarti kematian. Namun didorong rasa rindu kepada tetangganya di kampung Batu Merah Dalam, Ote menyampaikan ide kepada beberapa perempuan di pengungsian. Sebuah ide yang cukup menakutkan bagi sebagian orang. Selamat sore, saudara sekalian yang ada di sektor Maranatha, RT 004, RW 08 Soya. For ibu-ibu, saudara yang tergabung di dalam komunitas center Beta Bara. Kalau boleh sekarang dong berkumpul di Ibu Aceh Sinai ketua. Tidak bisa Ambon ini dalam kondisi begini terus. Jadi jangan halangi karena kita harus ada dalam pertemuan. Gitu. Jadi itu harus berani, ada yang menyampaikan, ada disampaikan ke orang banyak. Nah, itu mulai. Nah setelah itu saya gagas. Mama Ote kan parkir mobilnya di sana. Mama Ote datang ke sini. Rena cepat sudah berganti, kau tuh semua siap nih, kau tuh semua pi. Beta memang ketakutan, Pak Iwan, tapi beta merasa, oh iya beta mesti harus mencoba ke sana. Keberanian, ketakutan itu harus hilang dari beta pun diri, lewat beta pun diri, bukan orang lain. Jadi beta harus ke sana. Memang ke sana perasaan takut itu ada. Yang ada di beta otak nih, aduh ini kalau jadi apa-apa bagaimana, mati sudah gitu. Saya tanya sama mereka, mau nggak kita berlebaran di Batu Merah? Mati gitu kan ya, mati. Bagaimana kau tuh sudah tenang, nanti beta kontak. Beta dengar waktu pertama si Ote datang, itu beta yang ada. Tetapi beta dengar dari beta punya tetangga-tetangga, itu lebaran tuh kemarin
si Ote datang sama teman-teman, maksudnya sama saudara ketemu pun tetangga-tetangga yang lain. Lalu diajak ini, kata iyo katanya nanti ketemu pergi. Tapi kita bilang kalau begitu tanya posisi mereka sekarang di mana. Katanya masih ada di Karangpanjang. Tapi ya begitulah, kita kan masih trauma, masih takut. Siapa yang bilang tidak takut berarti dia bohong. Kok bagi beta tuh dia bohong. Ada acara Arwah. Arwah, siapa pun anak? Mama Ros mana toh? Oh, seru. Mari kita pergi di sini. Mama Ija. Mama Haji Ija. Nenek Haji, Mama tua sama Ote. Tio, si paling tua. Ote. Mana Mama yang Sudah paling tua. Supaya Mama berbaku dapai. Mana Mama? Mas meninggal. Di mana? Di kayu 3. Di Mama Ija. Di Mama Ija. Jadi memang pada saat pertama kali Lebaran tahun 2004 itu, memang kita dalam keadaan tegang waktu turun. Tapi ketika turun sampai di Batu Merah ternyata mereka itu semua berpelukan karena tetangga sebelah-sebelah kan banyak. Jadi berpelukan, menangis, cerita sampai sore menjelang malam kita pulang lagi. Kalau kunjungan balasan tuh pertama waktu kita ke sana itu kebetulan ada orang meninggal. Waktu pergi dengan ibu-ibu itu kita keringat dingin. Ini tangan ini keringatan. Doa mulai dari keluar dari rumah sampai ke sana tuh doa tuh tidak putus. Tambah cantik kan? Amin. Lalu berbacuci habis. Iya, mau balik lagi. Iya, katanya mau putus sudah tadi. Masa dulu? Jangan nih. Harus ini bermasalah apa? Bikin foto-foto apa ini? Saya yang kecuali cerita. Nah, peristiwa yang hari itu terjadi terakhir karena mau keluar, barang-barang perabotan disimpan di sini. Jadi termasuk beras apa disimpan. Nah, hari kejadian tanggal 22 itu saya datang mau ambil beras. Sudah di dalam ini sementara cakar-cakar beras, kaget dia teriak. Ote, lari. Ote lari. Beta kedua kali. Terus beta keluar, beta tanya, kenapa? Dia bilang lari. Beta dendaster saja toh. Kaki telanjang akhirnya. Beta keluar dari sini. Beta yang sempat ke situ, beta keluar pintu lorong mereka sini. Terus beta lari. Karena memang beta dikejar. Saya lupa barang Antu paling baik, be orang apa lah itu, antu paling sayang beta. Betul. Beta pun laki, tak beta kawin, beta laki nih, tua. Betul. Baru-baru ya, Bapak Ali meninggal, kau tuh sempat bilang, baru mau bilang bagaimana kau tuh kalang kabur. Tidak bisa apa-apa ya, yang penting kau tuh satu hati. Kita ada bapak tua baru-baru di. Berjarak sekitar 7 km dari Batu Merah, Kayu 3 tempat tinggal Ote saat ini adalah wilayah yang dihuni hanya oleh warga Kristen. Segregasi atau pemisahan kampung berbasis agama sebenarnya telah ada sejak era kolonial. Meski demikian, sebelum konflik 1999 terjadi, tak ada satupun daerah yang eksklusif dihuni oleh komunitas tertentu. Sebagai bagian dari resolusi konflik, pemerintah menawarkan beberapa opsi bagi para pengungsi. Kembali ke tempat asal atau relokasi. Karena alasan keamanan, para pengungsi cenderung memilih relokasi. Dalam perspektif pengungsi, jaminan keamanan diperoleh dengan tinggal di daerah yang memiliki identitas komunal yang sama. Konsekuensinya, perpindahan warga ini memunculkan segregasi baru atau setidaknya mempertajam segregasi yang telah ada sebelumnya. Beberapa contoh perpindahan warga di antaranya, warga Muslim dari Paso
daerah yang dominan dihuni warga Kristen pindah ke wilayah Muslim di Waeheru dan Nania. Muslim dari Soya pindah ke Kahena dan Batu Merah. Sedangkan warga Kristen dari Batu Merah pindah ke wilayah relokasi di Kayu Tiga. Ada juga warga Kristen di Waihaong pindah ke berbagai wilayah lain yang mayoritas berpenduduk Kristen. Saya melihat bahwa segregasi ini terjadi karena mungkin konflik waktu itu berlangsung terlalu lama. Sesungguhnya menjadi pekerjaan rumah kita juga. Artinya dia menjadi keprihatinan kita. Kalau ini berlangsung dalam kurun waktu yang lama, kita khawatirkan dengan segregasi ini dia menciptakan pengerasan pada level pemahaman keagamaan dan sebagainya. Ini yang sering menjadi diskurs juga, kita sering diskusikan juga. Tapi yang penting bagi kita sekarang, zona-zona perjumpaan itu kan terbuka juga. Wilayah-wilayah perkantoran dan sekolah sekarang kan itu sudah diupayakan untuk tidak ada segregasi lagi. Orang boleh datang di kantor secara bersama-sama, berbaur secara bersama-sama. Tapi idealnya ke depan itu harus masyarakat ini tidak boleh tersegregatif. Di Ambon, orang mengenal JMP sebagai Jembatan Merah Putih. Tapi anak-anak muda ini punya nama yang lain bagi JMP. JMP itu komunitas, nama JMP sendiri akronim dari Jalan Merawat Perdamaian. Pasca konflik itu segregasi wilayah di Maluku semakin kuat. Segregasi wilayah juga bisa berdampak pada segregasi pemikiran. Tinggal terpisah-pisah dan orang tua seringkali menceritakan cerita-cerita konflik terhadap anak-anak yang tidak merasakan konflik di masa yang silam. Oleh sebab itu anak-anak pun yang saat ini tidak merasakan konflik lewat tuturan orang tua tersebut bisa memasang benteng atau bisa memasang kotak-kotak tersebut untuk kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda tersebut. Cinta, damai, dan kasih sayang semua harus lakukan. Saya memilih lewat storytelling atau juga lewat boneka karena bagi saya ketika mereka membuat cerita itu bagi anak-anak bisa di counter juga lewat cerita seperti itu. Kalau mereka buat cerita yang kurang baik, kita bisa counter dengan cerita yang baik. Dan saya pilih dongeng sebab dongeng itu universal seperti itu dan sudah mulai hilang. Halo, kali ini Dodi dan kakak Eklin akan bercerita tentang daun. Tetapi tempat di mana kita mendongeng itu atau saya mendongeng biasanya kita inventarisir kira-kira daerah itu pernah terjadi konflik atau konfliknya separah apa, kaum minoritasnya bagaimana tinggalnya di situ atau daerah yang betul-betul fanatik dan sebagainya, kita masuk di situ. Kalau kisah-kisah yang biasa diceritakan kepada anak-anak, yang pertama kisah tentang perdamaian atau bagaimana harus bertoleransi, berbagi dengan orang-orang yang berbeda, tetapi juga lebih ke alam. Bagaimana berdamai dengan alam dan berdamai juga dengan sesama. Jika JMP merespons segregasi lewat dongeng boneka, kelompok remaja ini memilih jalur musik.
Hadrah adalah alat musik yang biasa dipakai untuk mengiringi lagu bernuansa Islami. Sedangkan trompet adalah salah satu alat musik yang dipakai dalam ibadah di gereja. Para pemain hadrah berasal dari remaja Masjid Desa Talake. Sedang pemain trompet ini berasal dari Desa Lata. Ya, soalnya kan musik sangat identik kan sama saudara semua orang Maluku. Kita sini kan dari pihak Muslim kan biasanya kan adat istilahnya kan main hadrat. Terus dari pihak Kristen kan biasanya main trompet. Kenapa sih kita nggak kolaborasi? Pak Saudara gandong hati tuang. Mari semua katong melakukan pujian Hai Mari Berhimpun dan Bersukaria. Dengan adanya kita kolaborasi begini untuk semua ya ada lagi peningkatan yang ditunjukkan untuk supaya orang juga lihat ternyata Ambon tuh orangnya rukun untuk hidup beragama. Dan inilah kolaborasi mereka dalam sebuah perayaan Natal di kota Ambon. Kalau soal tanggapan ini berarti bicara soal masa lalu beberapa belas tahun ya. Itu kan sangat ada batas, ada jarak. Tetapi ketika orang kembali menyadari bahwa hidup berdampingan dan rukun itu sangat indah, akhirnya konsep ini bisa masuk, akhirnya sekarang ini, tahun ini yang saya tahu setiap kali Natal semua orang bikin acara seperti ini. Kegiatan ini merupakan simbol dari, menurut saya, bagian dari proses-proses rekonsiliasi. Kita semua tahu bahwa kota Ambon pernah mengalami gejolak kemanusiaan. Ini menyisakan sejarah kepada Indonesia, bahkan di seluruh dunia juga tahu bahwa di mana ada konflik berarti di situ tempatnya tidak aman. Stigma seperti ini yang sebenarnya ingin kita lawan gitu. Kita ingin tunjukkan kepada seluruh orang Indonesia, seluruh dunia bahwa di Ambon sebenarnya sudah aman. Di Batu Merah Dalam, Nafsiah tinggal tepat di sebelah rumah yang dulu dihuni oleh Ote. Saling berkunjung saat hari raya sudah jadi tradisi. Meski kini tinggal terpisah, tradisi itu tetap dilakukan. Tapi memang dari dulu, biar sebelum kerusuhan itu, kakak tuh di sini paling bagus sayang. Bukan lantaran kayak Natal saja dan tahun baru begitu tuh, dan ketemu hari Lebaran. Memang kau di sini, saya tahu ditambah lain, tapi kalau di sini paling baik. Kayak don teranggap kata si orang Kristen di sini orang Islam ada begitu.
Dulu masih di sini, maunya jaraknya dekat jadi lebih mudah. Sekarang saudara dong sudah di Kayu Tiga, jadi agak jauh, jadi harus pakai angkot sih. Itu sih yang intinya sih untuk jaga kebersamaan, silaturahim yang dari tete nenek moyang ya, sampai kita anak cucu masih dijaga sampai sekarang hubungan ini selamanya, kalau bisa sih selamanya ya. Kelompok perempuan Muslim ini bisa berkunjung ke komunitas Kristen dengan aman. Begitupun sebaliknya, sebab konflik telah lama usai. Pada periode awal penyelesaian konflik, kelompok perempuan di Ambon telah memegang peranan penting. Mereka bergerak saat institusi-institusi formal tak berhasil menemukan cara untuk mengatasi konflik. Dan kami melihat kebencian itu sungguh luar biasa. Seolah-olah perbedaan ini, khususnya agama, menjadi semacam alasan untuk orang bisa saling membunuh satu dengan yang lain. Bolehkah kita duduk bersama-sama dan tunjukkan kepada bapak-bapak yang lagi marah-marah ini, ada cara lain kita bisa menyelesaikan, menjembatani kesenjangan-kesenjangan yang ada ini. Tapi yang pertama itu kami mesti bikin dulu sesuatu yang menyadarkan bahwa ada gerakan ini loh untuk berdamai. Kita bikin seruan perdamaian. Kita mau bikin pita untuk menulis stop kekerasan. Kami bagi kepada bapak-bapak dan semua, siapa saja yang kami terima di jalan, temui di jalan, termasuk ibu-ibu yang lagi mulai belajar berjualan di jalan-jalan sendiri-sendiri, kami kasih itu. Lalu kami bikin suara hati untuk kami sampaikan kepada gubernur, kami minta supaya kami ingin bicara dengan para petinggi ini. Dan mereka menerima kami dan kami bacakan kami punya suara hati kaum ibu itu kepada mereka. Disitulah kami menyebut diri kami GPP, Gerakan Perempuan Peduli. Siapa mana? Jakaria mana? Ini kau ini ya? Ada satu. Mantap. Iya. Kita berjumpa, kita bertetangga, kita berkomunikasi, itu semua dengan masyarakat, segmen-segmen masyarakat yang tidak dalam satu komunitas, tapi dengan berbagai komunitas. Tidak hanya dalam komunitas Ambon dan katakanlah lintas kultural di Indonesia, tapi dengan masyarakat dunia internasional. Karena itu Ambon, Maluku ini harus dibangun dalam kesadaran yang terbuka. Karena itu kita harus betul-betul membangun kesadaran bahwa hidup dalam kondisi damai dan tenang ini diperlukan untuk keberlanjutan masa depan masyarakat kita. Orang bangun damai itu juga kalau semuanya sejahtera, baik secara ekonomi maupun sosial. Yang kedua itu saya kira segregasi ini salah satu hal yang bagi saya mesti dikelola dengan baik, Pak. Dia jangan dijadikan tempat untuk memprovokasi. Dan oleh karena itu tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, lurah mesti melihat bahwa ini tempat di mana orang hidup dan dihargai. Dan oleh karena itu saling
saling mengunjungi mesti terjadi terus dan dikembangkan, saling mengenal itu mesti terjadi. Catatan yang saya alami itu adalah pasca konflik yang menjadi perhatian pemerintah adalah pembangunan fisik. Gereja-gereja dibangun, masjid dibangun, rumah dibangun, sekolah-sekolah dibangun. Dong lupa. Seharusnya kan ada trauma healing, ada pembangunan moral lagi. Itu yang dilihat. Fisik yang menjadi perhatian. Dan bagi beta itu kalau tidak dibenahi baik-baik, tidak menjadi perhatian baik-baik, itu potensi sebenarnya.